Halo guys, balik lagi di Inside Cam. Iya, video kali ini gue buat berdasarkan pertanyaan dari kalian yang isinya kira-kira kayak gini. Jadi sepertinya kalian ini masih banyak yang bingung ya antara pilih Canon EOS RP ataupun pilih yang Canon EOS R7-nya. Ya walaupun EOS R7 ini belum hadir resmi di Indonesia, tapi menurut gua beberapa waktu ke depan bakal hadir resmi di Indonesia ya. Dan mungkin sebagian dari kalian udah siap-siap mau beli kamera baru ya, diantaranya ya Canon EOS RP atau EOS R7 ini. Oke, mari kita bahas satu-satu perbandingannya. Dari yang paling ketara, kalau EOS RP jelas punya sensor full frame, sementara EOS R7 masih APS-C. Nah, dari sini bisa dilihat dari kebutuhan kalian ya. Kalau sensor itu pastinya berpengaruh ke ketajaman gambar. Kemampuan low light-nya juga pasti ya. Serta FOV pengambilan gambarnya. Kalau yang full frame jelas lebih luas ya. Dan EOS RP juga punya resolusi yang lebih kecil dibanding EOS R7, yaitu 24 megapiksel, sementara EOS R7 itu 32 megapiksel. Kalau kalian butuh kamera buat foto yang lebih oke di kemampuan low light, ya kalian bisa pilih EOS RP, tapi kalau kalian juga butuh ketajaman gambarnya, ya bisa pilih EOS R7-nya. Dan biar video ini lebih ringkas, gue langsung aja tampilin beberapa kelebihan atau keunggulan dari Canon EOS R7 dibanding EOS RP. Pertama, ada continuous shot-nya di EOS R7 yang udah 30 fps, sementara EOS RP masih di 5 fps. Selanjutnya baterai life atau ketahanan daya baterai 660 shot versus 250 shot di EOS RP. Yang nggak kalah penting juga adanya dual slot memori nih, karena EOS R7 kamera hybrid jadi wajar sih dikasih dual slot ya. Terus juga untuk durasi perekaman video, EOS R7 ini udah unlimited ya, atau nggak terbatas. Kalau di EOS RP, kalau gua nggak salah inget sih cuma sampai 30 menit, dia bakal otomatis stop sendiri. Tapi kalau memorinya masih muat, masih bisa dilanjutin kok. Di sektor videonya juga di EOS R7 udah dikasih stabilisasi di sensornya, sementara di EOS RP masih mengandalkan stabilisasi digital. Tapi menurut pemakaian gua, EOS RP ini udah cukup bagus ya stabilisasi digitalnya. Dan terakhir, kalau di EOS RP kayaknya belum ada animal AF trackingnya, sementara di EOS R7 ini udah lengkap fokus trackingnya. Paling ya sisanya kayak shutter speed 1/8000 banding 1/4000 detik. Terus sama resolusi LCD-nya yang 1,6 juta piksel versus 1.040 piksel di EOS RP. Oke, sekarang kita coba lihat ya beberapa keunggulan atau kelebihan dari Canon EOS RP dibanding EOS R7-nya. Tentunya selain dari ukuran sensor. Pertama, ISO di EOS RP, ISO-nya ini udah lebih tinggi, yakni 40.000 ya normalnya. Sementara di EOS R7 baru sampai 32.000. Selanjutnya ada poin fokus. Nah, ini bedanya juga cukup jauh sih sebenarnya. Kalau di EOS R7 cuma 651 poin, di EOS RP udah sampai 4.779 poin. Ini berpengaruh sama kecepatan dan juga area fokus nantinya ya. Untuk yang lain sih paling kayak Bluetooth di EOS RP ada, di EOS R7 belum. Terus yang penting nggak penting, dari bobotnya sih, EOS RP ini lebih ringan, cuma 485 gram, dibanding yang EOS R7 ini 612 gram. Tapi balik lagi nih, tergantung lensa yang kalian pakai ya. Nah, itu tadi beberapa kelebihan yang udah gue jabarkan di EOS RP dibanding EOS R7. Kalau ngomongin kesamaan sih cukup banyak ya sebenarnya, kayak misalnya ada Bluetooth, dan pastinya yang paling ketara itu ada di flash internalnya yang di kedua kamera ini sama-sama nggak punya ya. Kalau dilihat dari harga keduanya jelas, EOS RP ini menyandang predikat sebagai salah satu kamera full frame terjangkau. Yang kalau gue lihat sekarang, ini harganya di e-commerce sih berada di belasan juta. Paling murah ada yang jual ini 15 jutaan. Sementara kalau di EOS R7 karena mereka belum merilis resmi harganya, jadi kita berpatokan pada harga pasaran di luar ya. Yang kalau dirupiahin sih sekitar 24-28 juta, tergantung varian lensanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jelas EOS R7 untuk masalah spek lebih unggul dibanding EOS RP. Apalagi bakal jadi kamera yang masih grace banget karena baru akan diluncurkan beberapa waktu ke depan. Tapi EOS RP punya sensor ukuran lebih besar dan juga harga yang cukup menarik ya. Nah, makin bingung kan kalian pilih yang mana? Pertama, kalau dari gua sih pastiin dulu budget kalian itu berapanya, dan kalau menurut kalian itu cukup untuk beli Canon EOS R7 nantinya, ya saran gue sih pilih EOS R7 aja.
Tapi kalau cuma dapetnya ya EOS RP, ya nggak masalah sebenarnya ya, karena kedua kamera ini juga sama-sama bagus kok. Canon EOS RP ini lebih unggul di sektor fotografinya ya dibanding videografinya kalau menurut gua. Jadi kalau kalian butuh kamera yang penggunaannya lebih ke fotografi, kalian bisa pilih Canon EOS RP ini. Tapi kalau kalian butuh kamera yang baik di kedua sektor, yaitu fotografi dan juga videografinya, atau bisa dibilang hybrid, kalian bisa pilih Canon EOS R7-nya aja. Tentunya budget kalian juga harus diperhatikan ya. Apalagi spek yang ada di Canon EOS R7 ini bisa kalian jadiin catatan. Kayak misalnya stabilisasi yang ada di sensor, terus juga durasi perekaman videonya, dan juga lainnya gitu ya. So, pilihan tetap di tangan kalian. Semoga video ini mencerahkan. Sekian dan terima kasih.